Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 7. Kali ini di pelajaran seni budaya kita akan belajar tentang bab 1, seni rupa, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Materi ini ada di buku paket seni budaya halaman 2 sampai dengan 11. Jika ada hal-hal yang tidak ada di buku paket, silahkan dicatat ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. A. Pengertian menggambar. Gambar merupakan satu wujud tampilan yang dihadirkan oleh seseorang untuk mengekspresikan imajinasi tertentu. Menggambar adalah kegiatan mengekspresikan diri atau membentuk imajinasi yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dimensi atau 3 dimensi. Media, alat, dan bahan menggambar mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman purba, menggambar dengan bahan yang tersedia di alam. Sedangkan pada zaman sekarang, alat dan bahan menggambar telah diproduksi oleh pabrik. Berikut contoh gambar pada zaman purba dan pada zaman sekarang. Gambar pada zaman purba banyak ditemukan di dinding gua untuk sebagai alat komunikasi sebelum orang bisa menulis dengan huruf-huruf. Dan gambar pada zaman sekarang telah banyak macam dan cara menggambarnya dan merupakan contoh bentuk seni rupa. B. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi kadang butuh objek. Objek gambar adalah suatu hal yang akan kita gambar yang berasal dari imajinasi ataupun pengamatan. Alam semesta merupakan objek yang tidak pernah habis untuk dijadikan ide menggambar. Objek gambar yang bisa diambil dari alam seperti flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda seperti batu, air, awan, dan benda-benda lainnya. C. Komposisi menggambar. Komposisi dalam seni rupa adalah usaha untuk mengatur atau menyusun unsur-unsur sehingga menjadi harmonis, atau agar gambarnya serasi, selaras, dan seimbang. Berikut contoh komposisi dalam gambar. 1. Komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. 2. Komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Berikut di sebelah kiri ada contoh gambar dengan komposisi simetris. Jadi, bentuk, ukuran, dan gelap terangnya benda itu sama. Jadi, sama-sama gelap atau sama-sama terang. Dan di sebelah kanan adalah contoh gambar dengan komposisi asimetris. Bisa kalian lihat bentuk oval pada permukaan gelas dan bentuk oval pada permukaan piring adalah tidak sama. Jadi lebih kecil bentuk oval di permukaan gelas.
Jadi dalam bentuk gambar komposisi asimetris, bentuk ukuran tidak sama, yang penting komposisinya seimbang. Karena jika permukaan gelas dibuat sama ukurannya dengan permukaan piring, maka hasilnya gambar tidak seimbang. D. Teknik menggambar. Berikut teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Jadi kita harus tahu bentuknya dulu ya teman-teman. Lalu nomor 2, kita harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Jadi kita misalkan ingin menggambar tumbuhan. Nah, bagian apa yang akan kita gambar? Kita harus mengetahuinya. 3. Kita harus menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Jadi, misalkan kita ingin menggambar hewan seperti burung. Kita harus menyambung bagian kepalanya, badannya, dan kakinya harus kita gabung dengan komposisi gambar yang seimbang. Misalkan badannya harus lebih besar daripada kepalanya. 4. Memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. Jadi, gambar yang dihasilkan akan menimbulkan kesan gelap dan terang, dan juga gambar akan terkesan mempunyai bayangan. Jadi, gambar yang dihasilkan lebih menarik. Lalu 5. Memberikan kesan untuk latar belakang. Misalkan kita ingin menggambar buah. Nah, buah itu kita beri latar belakang seperti ada di atas meja, atau kita mau menggambar bunga dengan latar belakang taman-taman atau rumput-rumput. Lalu D. Teknik menggambar atau cara membuat garis atau teknik mewarnai. A. Linear. Cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun lengkung. B. Teknik blok. Cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau disebut siluet. C. Arsir. Cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. D. Teknik Dussel. Cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambarnya menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring. E. Pointillis. Cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambarnya menggunakan pensil atau pena gambar dengan titik-titik. F. Akuarel. Cara menggambar yang menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil tampak transparan atau tembus pandang. G. Teknik plakat. Cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. E. Alat dan media gambar. 1. Bidang gambar adalah bidang yang digunakan untuk menempatkan seluruh gambar objek. Bidang gambar dibatasi oleh garis tepi. Contoh bidang gambar adalah buku gambar dan papan tulis. 2. Pensil. Pensil mempunyai tipe dan ketebalan yang berbeda-beda. 3. Pensil warna. Pensil warna sama seperti pensil biasa, hanya saja berwarna-warni. Pensil warna ada yang bersifat akuarel, atau bisa disapukan air, lalu menghasilkan warna seperti cat air. 4. Pastel adalah sejenis kapur yang mengandung minyak dan pewarna. 5. Krayon, pewarna yang mengandung lilin dan pewarna. 6. Cat air, warna yang disapukan lebih transparan, cocok untuk teknik akuarel. 7. Cat poster, warnanya dapat langsung menutup media gambar, cocok untuk teknik plakat. 8. Tinta bak, disebut juga tinta Cina, warnanya hitam pekat, cocok untuk teknik blok. 9. Pewarna alam.
Pewarna alam perlu diolah terlebih dahulu, dihaluskan, lalu dicampur air. F. Unsur menggambar. 1. Titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. 2. Garis. Garis adalah gabungan atau barisan titik-titik yang memanjang. Bisa berbentuk garis lurus atau bisa juga berbentuk garis lengkung. 3. Bidang. Bidang adalah bentuk dua dimensi yang terbentuk dari garis-garis. 4. Bentuk. Ada 3 jenis bentuk. Yang pertama, bentuk figuratif adalah gambar bentuk alam yang terpengaruhi suatu budaya. Contoh, lukisan gua. Yang kedua adalah bentuk abstraktif, yaitu bentuk figuratif yang sudah digayakan atau diubah. Contoh, gambar daun pada motif batik atau pada topeng kesenian daerah. 3. Bentuk abstrak, yaitu bentuk menyimpang dari wujud benda dan lebih sulit dimengerti maksudnya oleh orang awam. 5. Ruang. Ruang yang diisi oleh wujud bentuk disebut ruang positif, dan ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut ruang negatif. Dan berikut adalah contoh gambarnya. 6. Warna. Warna primer ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder adalah pencampuran warna-warna primer. Contohnya, kuning ditambah biru akan menjadi warna hijau. 7. Tekstur. Tekstur adalah halus kasarnya permukaan suatu benda. Misalnya, gurut pada kayu memberi kesan permukaan yang kasar. Lalu, garis-garis bulu pada gambar boneka memberi kesan permukaan halus. Sekian video pembahasan mata pelajaran SPDP kali ini, dan berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk tugas yang berbentuk soal, silakan kalian kerjakan di buku tulis. Dan untuk tugas yang berupa gambar, silakan kalian gambar di buku gambar kalian masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.